Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwi Sakti Ardika, NPM 2257051012 dari kelas D. Baik, kali ini saya akan mengerjakan UTS dari pengantar robotik, yaitu di mana di sini saya akan menjelaskan tentang analisis robot Gundam. Oke, next. Oke, selanjutnya ada pengertian dari robot Gundam. Gundam adalah waralaba mecha atau robot raksasa yang berasal dari Jepang. Pertama kali diperkenalkan melalui anime Mobile Suit Gundam pada tahun 1979 oleh Yoshiyuki Tomino dan Sunrise. Sekarang bagian dari Badai Namco Filmworks. Sejak saat itu, Gundam berkembang menjadi salah satu franchise anime terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Oke, selanjutnya ada spesifikasi fisik Gundam RX 78F00. Untuk komponennya, eh, untuk komponen dan spesifikasinya, untuk tingginya itu robot Gundam memiliki tinggi kurang lebih 18 meter dengan berat eh, 25 ton, struktur rangka dan penutup luar. Untuk materialnya yaitu baja ringan serta karbon untuk bagian luar. Untuk dove degree of freedom-nya, spesifikasinya kurang lebih 24 titik derajat kebebasan sendi utama dan sumber dayanya yaitu listrik dari kabel suplai eksternal. Untuk tujuannya itu untuk demonstrasi robot raksasa. Jadi robot Gundam ini sebagai demonstrasi saja sebagai robot raksasa tidak digunakan di pertempuran. Itu. Next. Mereka ada sistem penggerak dari robot Gundam atau locomotion system. Mekanismenya menggunakan mekanisme aktuator linear dan rotari pada sendi seperti bahu, siku, panggul, lutut. Sistem ini memungkinkan robot untuk berjalan secara lambat, mengangkat tangan, menunduk, bahkan berjongkok. Untuk struktur kakinya dibantu oleh penyangga tersembunyi untuk menyeimbangkan beban. Aktuator diduga menggunakan aktuator elektrik servo, motor industri besar, bukan hidrolik ya. Beberapa bagian kemungkinan menggunakan aktuator ganda untuk distribusi torsi karena skala besar dan berat beban. Untuk sistem transmisinya, menggunakan kombinasi gearbox, planetary, dan belt drive dari chain drive untuk mentransfer tenaga dari motor ke persendian. Untuk transmisi dibuat agar tahan beban besar dan akurat secara posisi namun tetap fleksibel. Nah, di sini ada kinematika dan dinamika dari robot Gundam. Kinematikanya, Gundam RX 78F00 memiliki sistem kinematika mirip manusia atau bipedal dengan 6 dove per kaki, hip, kene, dan ankle, dan 6 dove per lengan, shoulder, elbow, dan wrist. Menggunakan inverse kinematik atau IK untuk menentukan posisi kaki saat melangkah dan postur saat bergerak. Dinamika sistem mempertimbangkan distribusi massa yang besar. Karena beratnya tinggi, maka setiap gerakan dibuat lambat dan terkendali untuk mencegah kelebihan torsi dan getaran. Sistem kompensasi gaya inersia agar robot tetap stabil saat bergerak, terutama di lutut dan pinggul. Oke, selanjutnya yaitu ada sistem sensornya. Yang pertama itu jenis sensornya encoder berfungsi untuk menghitung posisi putaran robot dan join. Untuk sensor kedua yaitu IMU atau internal unit berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh saat bergerak. Yang ketiga itu load sensor atau torque berfungsi untuk memantau beban dan pada sendi dan menghindari kerusakan. Yang ketiga itu pressure sensor untuk menghindari tabrakan dan deteksi gerakan. Yang terakhir itu proximity atau range sensor berfungsi untuk pada gerakan akselerator untuk menjaga overload. Di sini ada selanjutnya ciri khas robot Gundam. Yang pertama itu mobil suit, nama robot raksasa yang digunakan dalam pertemuan militer.
robot genre berbeda dari mecha fisik sains lainnya yang lebih fantasi. Gundam menampilkan teknologi dan politik yang realistis. Tema perang dan kemanusiaan. Kisah Gundam seringkali menyentuh isu etika perang, kemerdekaan, identitas, dan trauma. Desain ikonik. Gundam RX-78 seri pertama memiliki desain klasik putih, biru, merah, dan menjadi simbol utama franchise. Oke, yang selanjutnya itu ada robot seri Gundam yang populer ya. Untuk yang pertama yaitu ada mobil Suit Gundam. Ini pada tahun 1979. Seri orisinal kisah perang antara Federasi Bumi dan Zeon. Yang kedua yaitu Zeta Gundam pada tahun 1985. Robot ini merupakan lanjutan yang lebih gelap dan kompleks. Yang ketiga yaitu Gundam Wing 1995, populer di Jepang, terutama di Amerika. Yang keempat, Gundam Seed 2002, versi modern dengan teknologi dan konflik genetik. Yang selanjutnya itu Iron Blood or Hans 2015. Ini bercerita tentang anak-anak yatim yang menjadi tentara bayaran. Oke, selanjutnya itu produk lainnya dari robot Gundam ini. Yang pertama yaitu Gunpla atau Gundam plastik model. Ini merupakan model plastik yang bisa dirakit sendiri, sangat populer di seluruh dunia. Ini merupakan robot mainan yang berbentuk robot Gundam. Lincetnya ada juga robot Gundam ini menjadi dari manga dan berbagai novel, banyak cerita tambahan dan universe alternatif. Yang terakhir itu game. Robot Gundam juga ada di dunia game ya. Ada ratusan game dari arcade, PlayStation hingga mobile. Oke, selanjutnya ada fakta menarik dari Gundam RX-800 dibangun dalam bentuk robot raksasa seukuran asli 18 meter di Yokohama, Jepang dan bisa bergerak. Jadi secara real robot ini dibuat secara besar dan raksasa. Nih, 18 meter besarnya dan Gundam menjadi simbol budaya Jepang, bahkan pernah dijadikan ikon untuk misi perdamaian PBB. Oke, oke. Selanjutnya ada kesimpulan. Robot Gundam RX-78F00 adalah robot humanoid raksasa dengan sistem mekanik yang sangat kompleks, didesain untuk gerakan realistis skala besar, bukan untuk pertarungan seperti di anime. Teknologi yang digunakan merupakan hasil kolaborasi antara mekatronika, kontrol robot, dan teknik struktural yang menjadikannya sebagai simbol inovasi robotika Jepang. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.